Semangat pembentukan negara ini, semangat pembentukan pemerintahan ini. Itu semangat yang dijanjikan oleh negara dengan melindungi segenap bangsa Indonesia, tertumpah darah Indonesia. Tapi pertanyaannya kalau kata Auden ya, salah seorang penyair, harapan itu akan habis kalau kemudian dia dinilai, dicapai dengan cara, kalau adil tidak adil itu dengan cara dusta dan perang. Apakah kita akan mendustai diri kita hari ini? Kita bertanya tentang keadilan di negara kita ini, di Nanggro, Aceh Darussalam ini, apakah keadilan itu mewujud dalam keseharian kita? Apakah keadilan sosial itu hadir di tengah-tengah kita gitu? Apa kita mau berdusta dengan ketidakhadiran keadilan itu? Tadi Sahrul cerita tentang banyaknya korban kekerasan seksual. Itu satu isu itu. Satu isu sedemikian banyak di sini. Bagaimana dengan se-Indonesia? Di provinsi lain jadi begitu banyak anak-anak, perempuan atau korban-korban lain yang langsung merasakan ketidakadilan di bidang kekerasan seksual dan tanpa keadilan, tanpa pemulihan. Baru sekarang nih, baru tahun ini wujud hadir yang namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi apa? 73 tahun Indonesia merdeka nggak punya undang-undang yang spesifik melindungi mereka. Itu artinya keadilan tidak hadir. Kita nggak bisa mendustai itu. Dan tadi saya disusun dengan Kak Azriana ya, bahwa kata Auden tadi tentang harapan, dan kita hampir kehilangan harapan. Kita hampir kehilangan harapan bagaimana korban-korban. Kalau temuannya YLBHI 51%, Pak. Mereka tidak mau mengupayakan keadilannya di isu kekerasan seksual. Setengah lebih, itu yang Sahrul sebutkan tuh orang-orang yang 49%. Setengahnya kemana? Setengahnya tidak mau karena tidak yakin atau ragu atau bahkan yakin yang dia lakukan, yang dia upayakan tidak akan menemukan hasilnya. Datang ke kantor-kantor aparat penegak hukum, yang diraih, yang dicapai apa? Yang dicapai adalah kekecewaan yang berikutnya. Dalam bahasa kami para pendamping biasanya viktimisasi korban. Viktimisasi berulang. Ketika datang ditanyakan, kenapa nggak melawan? Kenapa nggak sedikit pindah aja? Kenapa diam? Kalau Anda menikmati ya, betapa korban merasakan penderitaan yang berulang. Dan kita tadi saya bilang kita sering membicarakan tentang keadilan, bicara tentang hak korban, tapi luput membicarakan bagaimana cara meraihnya. Kita nggak bicara tentang bagaimana korban membutuhkan rumah singgah tadi yang selalu ceritakan. Bagaimana ketika seorang pasangan, seorang istri, seorang anak dapat kekerasan di rumah adalah neraka bagi dia. Bukan baiti jannati kalau bahasa Al-Quran ya, atau hadis ya. Bukan baiti jannati ya kan, baiti nari. Rumah ini nerakaku. Dan siapa yang kuat di neraka? Maka ya harus cari rumah singgah, tempat aman. Dan tempat aman sangat jarang. Kantor YLBHI di Jakarta, Pak, hampir tiap hari kedatangan puluhan, ratusan orang dari daerah yang ke Jakarta. Karena di daerahnya nggak nemuin keadilan, datang ke Jakarta nggak punya uang untuk berangkat saja ke Jakarta, butuh patungan sekampung. Nah, ke Jakarta bingung lagi cari tempat keadilannya. Akhirnya mereka nginap di kantor YLBHI yang beralas tikar. Lantai 1 tuh biasa, Pak, ratusan orang. Pernah satu peristiwa, ada teman-teman korban di RSCM, Pak. Ini orang sakit nih, Pak. Orang sakit ke Jakarta berangkat di RSCM. Di RSCM mereka nggak dapat tempat. Mereka terusir dari lorong-lorong rumah sakit. Itu pusat, Pak. Akhirnya apa? Kami gelar PLBed dan ruang darurat di gedung LBH. Jadi LBH pada akhirnya bukan hanya sekedar lawyer beracara di pengadilan, bukan tentang Sahrul, Aulia, Reza membuat pledoi, eksepsi dan lain, bukan cuma itu. LBH menjadi buffer zone, menjadi tempat pengungsian rakyat di mana-mana. Dan pembangunan rumah singgah adalah cara, adalah kemudian bagian, adalah mandat utuh dari LBH bicara tentang bagaimana meraih keadilan. Jadi kita nggak bisa bicara, iya ini ngapain sih LBH bikin beginian, nggak ada gunanya. Kan ada gedung-gedung pemerintah, kan ada gedung-gedung dinas PPA.
Apakah korban percaya kepada gedung itu sepenuhnya? Kalau mereka belum terikat emosi dengan siapa pelaksana di situ. Sedangkan yang mereka percaya adalah pengacara-pengacara di LBH. Ada kejadian di Lampung, Pak. Ada korban berlindung ke dinas P2TP2A di Lampung. Kemudian kepala P2TP2A-nya melakukan pelecehan di tempat itu kepada korban yang sama. Dipecat kemudian. Dalam artian juga, gedung-gedung yang difasilitasi pemerintah belum tentu mereka percaya. Dan ini adalah cara bagi LBH. Dan selamat buat LBH Banda Aceh. Inilah kantor pertama 18 LBH yang membangun rumah singgah. Saya berharap ini bukan cuma buat teman-teman Aceh, tapi role model buat teman-teman LBH Indonesia dan LBH atau lembaga-lembaga lain yang punya perhatian yang sama gitu. Itu menjadi cara ya. Dan harapannya Pak, janji LBH Pak, janji pengacara LBH di semua kantor Pak. Kami punya kode etik. Dan kami punya namanya nilai dasar perjuangan. Saya ingin bacakan bahwa gini. Pemberian bantuan hukum bukan sekedar sikap kedermawanan, tapi lebih dari itu merupakan sikap juang atau untuk membebaskan eksistensi harkat dan martabat kemanusiaan. Kejelasan sikap membela dan memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma merupakan manifestasi dari semangat perjuangan mengabdi kepada sesama manusia dan masyarakat banyak secara keseluruhan. Jadi ini Pak Imam, Pak Kecik, yang mereka kerjakan ini, teman-teman LBH kerjakan ini, itu kalau kata ayat 4 Al-Fatihah tuh iya karena budu wa iya karena stain tuh. Mengabdinya mereka Pak, kesalehannya mereka, ibadahnya mereka itu seperti ini kesehariannya Pak. 24 jam mereka mengabdi. Bahasa kami Pak pengabdian Pak. Dalam bahasa agama kan ibadah artinya. Dan mereka ikhlas. Pergi pagi jam 7, pulang jam 7 pagi, kira-kira gitu. Jam 8 udah berangkat lagi kerja-kerja yang lain. Itu bagi mereka adalah pengabdian, keikhlasan, kesalehan. Dan berikutnya, ada lagi, kami punya prasasti di LBH itu. Dan saya berharap juga ini ditempel di gedung ini, gitu ya, di gedung rumah singgah ini. Jadi setiap teman-teman yang datang ke Jakarta, di gedung ILB ada tulisan batu tertulis. Dari sini para pembela dan pemikir bantuan hukum akan berjuang dengan jujur ikhlas tanpa pamrih serta seia sekata dengan mayoritas bangsa yang papa untuk tidak saja membela perkara-perkara yang menyangkut kepentingan rakyat, tapi juga merombak tatanan yang menyebabkan mereka mendapatkan kejadian itu. Tadi yang Sahrul bilang, Bapak bilang, ya LBH tidak hanya mendampingi korban, tidak hanya menerima menjadikan rumah ini rumah singgah, tapi rumah ini saya harapkan menjadi rumah pergerakan, menjadi tempat lahirnya ide-ide baru untuk perubahan, menjadi tempat konsolidasi untuk bagaimana menggolkan tatanan yang selama ini buat kita tidak adil. Bicara konun, bicara undang-undang adalah salah satu cara untuk merombak tatanan itu. Karena mungkin bisa jadi banyak peraturan, banyak kebijakan yang membuat malah kita makin nggak adil ke depannya. Terakhir Pak, dari saya kalau boleh mengutip, kalau kita ke sekolah-sekolah di Pakistan gitu ya, dan sebagian di India itu ditulis Pak, tulisan dari Muhammad Iqbal. Di mana-mana Pak, kamu boleh bakar kebun bunga, kamu boleh bangun tembok yang tinggi, kamu boleh kira-kira bakar ketidakadilan di mana-mana, kamu boleh tekan kami, kamu boleh intimidasi kami, tapi kamu tidak bisa menghambat datangnya musim semi. Kamu tidak bisa menghambat kalau di kita datangnya musim hujan. Mudah-mudahan gedung ini menjadi musim semi bagi arah keadilan korban di Banda Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.